Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Devri Seuk dengan NIM 1924-2026 dari cabang Deus Sertika B. Di sini saya ingin berbagi pengalaman tentang cinta kasih Tuhan terhadap hidup saya. Bagi manusia itu mungkin tidak mungkin hal yang mustahil, tetapi bagi Allah sesuatu yang mungkin. Seperti di Matius 19 ayat 26, ayat ini menjadi cerminan nyata dari perjalanan hidup saya, sebuah kisah tentang ketekunan, pengharapan, dan bagaimana Tuhan bekerja di waktu yang tepat. Perjuangan saya di masa SMP dan impian saya yang spontan. Perjalanan ini dimulai setelah saya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Saat itu saya harus melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama yang jaraknya cukup jauh dari rumah, sekitar 25 sampai 30 kilo. Karena kendala jarak tersebut, saya dititipkan untuk tinggal di pastori bersama seorang pendeta. Di tempat itulah karakter saya mulai dibentuk. Saya belajar tentang disiplin dan pelayanan, mulai dari menyapu, mengepel gereja, hingga membiasakan diri bangun pagi untuk bersaat teduh. Suatu siang, saya bersama dua orang teman saya yang juga tinggal di sana terlibat dalam sebuah perbincangan santai mengenai masa depan. Mereka berencana melanjutkan SMA di Kupang karena memiliki kerabat di sana. Ketika mereka bertanya kepada saya tentang mengapa, saya secara spontan menjawab saya akan melanjutkan sekolah ke Jakarta. Sebuah jawaban yang terdengar mustahil saat itu, namun kini saya sadar bahwa Tuhan telah menaruh benih impian itu dalam hati saya. Terendah dan pertolongan yang tepat waktu. Waktu manusia tidak luput dari kesalahan akibat sebuah perselisihan. Setelah kurang lebih 1 tahun tinggal di Pastori, saya terpaksa harus dikeluarkan. Konsekuensinya berat. Selama hampir 4 bulan, saya harus berjalan kaki sejauh 25 sampai 30 kilo setiap hari demi bisa bersekolah. Rasa lelah yang luar biasa seringkali menghampiri dan tidak jarang bisikan bisikan menyerah itu datang. Namun di tengah keputusan tersebut, pertolongan Tuhan tiba tepat pada waktunya. Saat saya naik kelas 9, dua orang adik sepupu saya baru saja lulus SD dan akan masuk ke jenjang SMP yang sama. Kami akhirnya memutuskan untuk menyewa kos bersama. Beban berjalan kaki puluhan kilometer itu pun diangkat Tuhan sehingga saya berhasil menyelesaikan pendidikan SMP. Jalan yang terbuka melalui doa dan mujizat. Tiket. Setelah lulus, saya kembali ke kampung halaman di Pulau Rote dan untuk membantu orang tua selama masa liburan. Secara logika, saya tidak lagi pikiran atau kepastian untuk bisa pergi ke Jakarta, apalagi bersekolah di sana. Namun, iman saya tidak mati selama masa pasca dan doa 10 malam. Saya membawa kerinduan ini dalam doa yang tekun. Saya memohon Tuhan mengizinkan saya menginjakan kaki di Jakarta. Tuhan mendengar dan dia bekerja dengan caranya yang ajaib. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa abang sepupu saya akan menikah di Jakarta pada malam ke-7 persiapan keberangkatan. Paman dan bibi mujizat itu terjadi. Saya mendapatkan izin untuk ikut pergi. Tantangan tidak berhenti di situ. Modal yang saya miliki saat itu hanya uang sebesar 100.000 yang hanya cukup untuk membeli tiket kapal dari Pulau Rote menuju Kupang. Sesampainya di Kupang, sebuah kabar buruk menanti, tiket kapal laut menuju Jakarta telah habis terjual. Di titik ini, saya hanya bisa pasrah dan berpikir bahwa rencana saya mungkin hanya sebatas berlibur di Kupang. Namun Tuhan bukanlah rancangan, namun rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Keesokan harinya, abang sepupu saya tertinggal pesawat dan akhirnya tiket kapal laut milik beliau dialihkan kepada saya meskipun tiket tersebut hanya sampai di Makassar dan seluruh biaya perjalanan dari Makassar ke Jakarta ditanggung kemudian. Jalan menuju Jakarta akhirnya terbuka lebar melalui peristiwa yang tidak terduga tersebut. Tam- Sekolah tanpa ijazah hingga penutupan yang indah. Setibanya di Jakarta, niat awal saya sebenarnya adalah kembali ke Pulau Rote untuk melanjutkan sekolah, sebab ijazah SMP pun belum sempat saya ambil, namun Tuhan kembali menunjukkan kedaulatannya. Saya didaftarkan di salah satu SMA di Jakarta tanpa menggunakan ijazah fisik, yang pada saat itu, dan puji Tuhan,
seluruh proses administrasi kesehatan dapat terpenuhi dengan lancar. Masa SMA menjadi dinamika tersendiri bagi saya. Kelas 1 SMA, saya berhasil beradaptasi dengan baik dan meraih peringkat 5 besar. Kelas 2 SMA, pandemi COVID-19 melanda dan pembelajaran dialihkan secara daring atau online karena keterbatasan fasilitas. Saya belum memiliki HP untuk memantau absen dan mengumpulkan tugas. Saya harus menerima kenyataan bahwa berada di peringkat akhir. Kelas 3 SMA, Tuhan tidak membiarkan saya terpuruk pada semester 1 dan 2 di kelas terakhir ini. Puji Tuhan, saya berhasil bangkit dan meraih peringkat 1. Sebuah akhir masa sekolah yang direncanakan Tuhan dengan begitu indah. Kesimpulan yang saya ambil dari pengalaman ini, melalui seluruh rangkaian peristiwa ini, saya belajar satu hal yang berharga. Ketika kita memilih untuk tetap tekun, setia dalam proses yang sukar dan sepenuhnya mengandalkan Tuhan, maka dialah yang akan turun tangan, membuka jalan, serta melancarkan segala urusan yang kita hadapi. Apa yang mustahil bagi kita adalah perkara yang mudah bagi Tuhan jika kita menaruh rasa percaya kepadanya. Amin. Shalom, perkenalkan nama saya Januari Valdo Asibuan dari kampus UBSI Dewi Sartika dengan NIM 19240593. Sharing pengalaman imam Kristen dalam dunia perkuliahan. Sebagai seorang mahasiswa Kristen, saya pernah mengalami masa di mana saya merasa lelah dan kehilangan semangat dalam menjalani perkuliahan. Banyak tugas yang menumpuk, jadwal yang padat, serta tekanan untuk mendapatkan nilai yang baik membuat saya merasa stres dan kurang percaya diri. Pada saat itu, saya mulai merasa takut gagal dan di tengah keadaan tersebut, saya mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan ibadah. Saya belajar untuk tidak hanya mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi juga menyerahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Setiap sebelum memulai aktivitas kuliah atau mengerjakan tugas, saya berdoa agar diberikan hikmat, ketenangan, dan kekuatan. Salah satu pengalaman yang paling saya ingat adalah ketika saya harus melakukan presentasi di depan kelas. Saya termasuk orang yang kurang percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang. Sebelum presentasi dimulai, saya merasa sangat gugup dan takut melakukan kesalahan. Namun, saya mencoba menenangkan diri dan berdoa dalam hati agar Tuhan memberi keberanian. Saat presentasi berlangsung, ternyata semuanya sudah menjelaskan materi dengan cukup lancar dan dosen maupun teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian kepada saya mau percaya dan berserah kepadanya. Selain itu, pengalaman iman juga saya rasakan melalui hubungan dengan teman-teman di kampus. Saya belajar untuk menghargai orang lain, membantu teman yang mengalami kesulitan, serta menjaga sikap dan perkataan agar tetap baik. Sebagai orang Kristen, saya menyadari bahwa iman bukan hanya terlihat dari kata-kata. Pengalaman ini membuat saya semakin memahami bahwa Tuhan selalu menyertai setiap progres dalam kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Saya percaya bahwa setiap tantangan yang dihadapi dapat menjadi pelajaran untuk membentuk karakter dan memperkuat iman. Kesimpulan yang saya ambil dari pengalaman iman tersebut bahwa imam Kristen sangat penting dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa dengan berdoa, percaya kepada Tuhan, dan tetap berusaha. Saya dapat menghadapi berbagai tantangan dengan lebih tenang dan percaya diri. Pengalaman tersebut juga mengajarkan saya untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih. Shalom. Shalom,
Nama saya Alvin Subranenggolan. Saya dari kampus UBSI di Usaptika. Berbagi pengalaman tentang pertolongan Tuhan. Pengalaman saya pernah dulu waktu saya di perantauan, saya sakit cukup parah. Saat itu saya demam tinggi, badan saya lemas dan kondisi saya kayak benar-benar nggak baik. Walaupun saya punya kakak dan abang di sini, kebetulan mereka waktu itu lagi sibuk, jadi susah untuk dihubungi. Malam itu rasanya saya kayak nggak tahu harus berbuat apa. Dengan rasa cemas dan takut, saya harus menghadapinya sendiri. Saat kondisi itu, satu-satunya yang bisa saya lakukan hanya berdoa dan benar-benar memohon, karena saya udah benar nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi nggak lama setelah saya berdoa, hati saya tiba-tiba terasa tenang, pikiran saya tadinya panik perlahan jernih, dan saya akhirnya bisa menghubungi kakak saya. Kondisi saya pun berangsur mulai membaik. Dari pengalaman ini, saya sadar bahwa pertolongan Tuhan nggak selalu datang dalam bentuk yang dramatis. Kadang bentuknya bisa ketenangan di tengah kepanikan, kejernihan pikiran saat paling bingung. Dan buat saya itu sudah lebih dari cukup untuk percaya bahwa Tuhan memang hadir dan peduli. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desma Marisa. Saya dari cabang UBS3 Pontianak dengan NIM 63251255. Pengalaman iman yang saya rasakan yang paling membekas dalam kehidupan saya adalah ketika saya waktu itu masih SMA. Waktu itu setelah lulus SMA, saya berpikir untuk melanjutkan jenjang perkuliahan di luar kota. Tapi sayangnya keluarga saya tidak ada yang kasih izin atau mengizinkan saya untuk pergi kuliah keluar. Di situ saya sangat putus asa, padahal saya sangat pengen kuliah di luar kota untuk mencari pengalaman juga. Tetapi di situ saya sangat putus asa. Saya berpikir saya tidak akan melanjutkan perkuliahan saya karena saya sangat kecewa dengan keputusan orang tua saya. Selama selesai kuliah, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan jenjang perkuliahan. Saya marah, saya kecewa sama orang tua saya. Tetapi saya meminta pertolongan kepada Tuhan. Saya terus berdoa. Saya memohon petunjuk kepada Tuhan. Apakah yang harus saya lakukan? Akhirnya dengan berdoa dan terus berdoa, saya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan jenjang perkuliahan. Saya akhirnya ikut kakak saya itu ke Pontianak untuk tinggal sama mereka. Di Pontianak selama 2 tahun saya tidak melanjutkan perkuliahan. Saya mendapatkan banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakan dan yang membuat saya itu sempat stres dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Akhirnya saya mengambil keputusan-keputusan yang membuat orang tua saya itu sangat kecewa dan membuat mereka menangis mendengar saya mengambil keputusan yang tidak mengenakan dan tidak baik. Akhirnya setelah berdoa dan terus berdoa, saya mendapat petunjuk dari Tuhan. Setelah 2 tahun saya tidak melanjutkan perkuliahan, akhirnya di tahun ketiga saya memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan. Di dalam perkuliahan ini saya mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman yang paling saya rasakan yang tidak bisa saya gambarkan oleh kata-kata ataupun pikiran saya, dan itu sangat mengganggu pikiran saya. Padahal saya baru semester 2 dan itu saya sempat kepikiran untuk mau berhenti kuliah.
karena saya nggak sanggup, karena kok seperti ini dunia perkuliahan. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, ini arahnya kemana, saya meminta pertolongan dengan Tuhan, apakah yang harus saya lakukan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk lanjut perkuliahan, karena saya memikirkan ke depannya bagaimana saya sudah memulainya, pastinya saya harus melakukannya sampai terakhir, sampai bisa menyelesaikan perkuliahan saya. Selama 2 tahun saya tidak berkuliah, saya merasakan ada yang janggal, ada yang tidak beres dalam diri saya. Selama 2 tahun tersebut juga saya terus bergumul kepada Tuhan, apakah yang harus saya lakukan. Di situ saya terus memikirkan apakah saya benar-benar harus lanjut atau tidak kuliah sama sekali. Tetapi akhirnya Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa saya selama 2 tahun terakhir, dan saya memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan. Terima kasih. Dalam semuanya, perkenalkan nama saya Yolatri Indasari dari Universitas Pontianak dengan NIM 63250070. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit, kegagalan, kesedihan, maupun rasa takut. Sebagai seorang Kristen, pengalaman tersebut seringkali menjadi cara Tuhan untuk mengajari arti iman, pengharapan, dan kasih. Saya juga memiliki pengalaman iman yang sangat berkesan. Ketika merasa dukungan dari teman-teman gereja, serta belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan di tengah kesulitan hidup. Pengalaman ini membuat iman saya semakin bertumbuh dan semakin percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan umat-Nya. Sewaktu-waktu saya pernah mengalami masa yang cukup sulit dalam kehidupan saya. Saat itu saya merasa banyak tekanan, baik dari sekolah maupun keluarga, maupun masalah pribadi. Saya merasa lelah secara pikiran dan hati. Kadang saya merasa sendirian dan tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Saya mulai kehilangan semangat dan merasa takut menghadapi hari-hari ke depan. Dalam keadaan seperti itu, saya menyadari bahwa manusia memiliki keterbatasan dan tidak selalu mampu menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri. Di tengah keadaan tersebut, saya berdoa dan mendekati diri kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doa umat-Nya. Walaupun pada awalnya saya belum melihat perubahan yang besar. Tetapi setiap kali selesai berdoa, saya merasa hati saya menjadi lebih tenang. Saya merasa seperti ada kekuatan baru yang membuat saya mampu bertahan menghadapi masalah yang ada. Dari situ, saya mulai memahami bahwa doa bukan hanya tentang meminta pertolongan, tetapi juga tentang menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan bekerja pada waktu yang tepat. Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya melalui komunitas gereja dan orang-orang di sekitar saya. Ketika saya mulai mengikuti kegiatan di gereja dan lebih dekat dengan teman-teman seiman, saya merasa dukungan yang sangat besar. Mereka tidak menghakimi keadaan saya, melainkan memberi semangat dan mendoakan. Ada beberapa teman gereja yang selalu mengingatkan saya untuk tetap percaya kepada Tuhan dan jangan menyerah. Tidak hanya itu, saya juga belajar untuk tetap memiliki harapan walaupun keadaan belum membaik. Ada di saat di mana saya merasa doa saya belum dijawab Tuhan, saya pernah merasa kecewa karena masalah yang saya hadapi tidak langsung selesai. Namun melalui firman Tuhan, saya baca setiap hari, saya belajar bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap orang. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, walaupun terkadang kita harus melewati proses yang sulit terlebih dahulu. Lama-kelamaan keadaan saya mulai membaik. Masalah yang saya hadapi memang tidak hilang begitu saja, tetapi saya juga mampu menghadapinya dengan lebih tenang. Saya merasa memiliki kekuatan baru karena percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup saya.
Dukungan dari teman-teman, keluarga juga membuat saya lebih semangat menjalani kehidupan sehari-hari. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Pengalaman iman menjadi salah satu pengalaman yang paling berarti dalam hidup saya. Saya belajar bahwa Tuhan dapat bekerja melalui doa, firman Tuhan, maupun melalui orang-orang di sekitar kita. Sekarang saya semakin percaya bahwa iman kepada Tuhan harus terus dipelihara setiap hari. Saya berusaha untuk lebih rajin berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti kegiatan gereja agar hubungan saya dengan Tuhan semakin dekat. Saya percaya bahwa Tuhan terus dibagikan kepada sesama melalui tindakan nyata. Pengalaman Kristen mengalami saya arti kebersamaan, pengharapan dan kepercayaan Tuhan, dukungan dari gereja dan komunitas Kristen membuat saya merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Saya belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan walaupun sedang mengalami kesulitan yang lumayan cukup besar. Selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan saya. Terima kasih. Shalom. Masih sempat. Oke. Perkenalkan, nama saya Lince Murnianti Zaluku dengan NIM 63251258 dari UBSI Pontianak. Pengalaman iman saya bersama Tuhan yaitu pas saya dalam fase keadaan ketika orang tua saya sakit dan saya harus pergi merantau. Sehingga saya dari orang tua saya itu dijauhkan oleh jarak. Pas awal nyampe ke tempat perantauan, saya merasa saya selalu dihantui rasa takut yang tidak akan pernah bisa memberikan mereka kebahagiaan dan menjadi anak kebanggaan mereka. Cuman setelah saya ikut komunitas rohani, saya dipulihkan oleh Tuhan dan ayat Alkitab yang menjadi pemegang hidup saya ketika saya dalam keadaan takut itu di Filipi pasal 6 ayat Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 yang dimana firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, melalui ayat itu Tuhan mengajarkan kita untuk hidup tidak dalam kekhawatiran, tetapi menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, baik melalui dalam doa, baca firman Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan, dan komunitas rohani juga penting untuk membuat kita lebih tumbuh dan bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu aja sih guys. Terima kasih. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Tuagapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Ku Oke. percaya ku percaya Semua semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, Ku Ku percaya percaya kuasa memulihkan hidupku. Tuhan Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan Tuhan pasti pasti yang terbaik. baik.